Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas secara tuntas ya mengenai qada dan fidyah bulan Ramadan ya, khususnya puasa ya. Sesuai acuan Quran surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baiklah teman-teman, sesuai dengan tabel yang sudah ada ya. Ini adalah orang yang meninggalkan puasa ya teman-teman. Ini ada dalam lingkungan kita sering ketemu ya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja bahas satu persatu. Untuk anak kecil ya, ini kan otomatis belum balik ya teman-teman, maka dia tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah, jadi tidak ada ya. Tapi kalau sudah balik gitu, anak kecil itu misalkan tidak berpuasa, sudah balik ya, bukan anak kecil berarti sudah balik ya. Anak yang sudah balik maka wajib qada ketika dia meninggalkan puasa. Kemudian gila yang tidak disengaja nih. Gila yang tidak disengaja otomatis ya tidak ada qada, tidak ada fidyah. Selanjutnya, apabila gilanya yang disengaja, jadi gilanya cuman bohong-bohongan, heureuyan lah gitunya, maka dia wajib mengqada puasa tersebut. Ya, kalau misalkan gilana disengaja. Kemudian sakit yang ada harapan sembuh. Misalkan ini sakitnya bukan sakit ya ringan ya, misalkan sakit kepala gitu ya, atau misalkan kesleo atau tijulingkek gitu ya. Ini sakitnya lumayan agak parah, tapi kalau ada harapan sembuh ketika dia berpuasa, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Tetapi ketika dia sembuh, maka ya sembuh dari penyakitnya, maka wajib mengqada puasa tersebut. Kemudian ya teman-teman, sakit yang tidak ada harapan sembuh, misalkan menurut dokter ya atau menurut kesehatannya, menurut ahli kesehatan bahwasanya dia sudah divonis ya teman-teman, divonis bahwasanya dia sudah tidak akan sembuh lagi, bahkan mungkin umurnya tidak akan lama lagi ya. Maka apabila sakitnya parah, tidak ada harapan sembuh, maka dia hanya cukup membayar fidyah saja teman-teman. Apa itu fidyah? Fidyah itu memberi makanan kepada orang-orang ya, seperti tadi yang sudah ada di atas ya di dalam Al-Qur'an, memberi makan kepada orang yang miskin. Kalau misalkan kita tidak memberi makan orang yang miskin, kita bisa bentukan dengan uang. Misalkan dalam satu hari dia itu makan dengan apa-apa gitu ya. Jadi dalam satu hari itu makannya berapa kali, kira-kira kalau diuangkan jadi berapa. Nah, uang itu bisa dikasih kepada orang-orang yang miskin. Itu fidyah ya teman-teman. Lanjut, orang yang sudah sangat tua renta ya, aki-aki lah ya mah. Aki-aki yang sudah tidak kuat apapun, maka dia sama ya dengan yang di atas, hanya fidyah saja, tidak mengqada, tidak perlu qada, fidyah saja. Kemudian
Ada orang yang bepergian ya teman-teman, musafir, misal perjalanan ya dari kota A ke kota B. Dia tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, maka lain hari dia harus mengkodoknya. Hanya wajib kodok ya teman-teman. Kemudian ada orang yang hamil ya teman-teman dan menyusui. Ini ada kategorinya, ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, khawatir akan dirinya sendiri. Jadi khawatir terhadap dirinya sendiri, maka dia wajib mengkodok saja teman-teman. Kemudian yang kedua, khawatir terhadap dirinya dan bayinya. Jadi kalau misalkan saya puasa, gimana ya nasib saya dengan anak saya gitu ya. Itu hanya wajib mengkodoknya saja juga sama ya. Terhadap dirinya dan anaknya, maka wajib kodok saja. Tapi yang ketiga nih, khawatir akan bayinya saja. Kalau saya puasa, bayi saya akan gimana, khawatir banget. Maka itu ada 2 kategori ya teman-teman. Maka si ibu tersebut wajib mengkodok dan wajib bayar fidyah gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini yang haram berpuasa ya untuk yang haid nifas ya otomatis ya teman-teman ya. Ketika dia sedang haid dan nifas, maka dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Sholat juga sama, tidak ada. Tapi untuk yang haid dan nifas ini wajib mengkodok ya. Tidak ada fidyah, hanya mengkodok. Ketika dia sudah suci dari haidnya, sudah suci dari nifasnya, maka silakan dia untuk mengkodok puasa tersebut di lain waktu ya, di lain hari ketika dia sudah bersih. Oke teman-teman ya, itu ya untuk haram berpuasa. Itulah sekilasnya ya untuk yang orang-orang yang kita bisa lihat lah, ada semuanya yang saya sebutkan di atas sampai ke bawah, sampai dari anak kecil sampai nifas, itu pasti ada semuanya. Silakan untuk dipraktekkan saja ya teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah ya bisa saya sampaikan ya. Hanya sedikit, semoga jadi ilmu ya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.